Pemirsa, puluhan warga di Warung Batu, Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur terpaksa mengungsi di kandang kambing. Mereka merasa lebih aman di sana meski tinggal bersama ternak yang bau. Apalagi sampai semalam rentetan gempa susulan ini masih mengguncang Cianjur. Saat ini saya berada di Warung Batu, eh, Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur Kota, di mana saya berada di pengungsian, tepatnya pengungsiannya, namun pengungsiannya ini berada di dalam kandang kambing. Di sini ada sekitar 40-75 orang yang memang mengungsi di dalam kandang kambing ini. Dikarenakan memang kondisi tenda yang tidak memungkinkan, dan juga mereka lebih aman kondisinya ketika malam hari atau ketika gempa terjadi juga lebih aman di sini, dan mereka memilih seperti itu karena tidak ada pilihan lain. Dan ini saya bisa tunjukkan kepada pemirsa. Ya, saat ini beginilah kondisi kandang kambing yang dipakai pengungsi di warga Kampung Batu, Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur Kota. Sejak hari pertama hingga hari kelima ini mereka lebih mengungsi di sini karena kondisi yang tidak memungkinkan dari tenda, kemudian tempat-tempat pengungsi lainnya. Nah, ini adalah kandang kambing yang kemudian juga masih ada kotoran-kotoran kambing, namun kambingnya sudah dipindahkan. Anda bisa lihat. Dan ini sebelahnya adalah para pengungsi. Di sini ada balita, dan juga ibu yang menyusui juga. Mereka setiap hari berbaur dengan bau yang menyengat. Namun apa daya, mereka harus terima karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk berada di tempat pengungsian di dalam tenda. Karena menurut warga, tenda yang disediakan ketika malam hari itu angin anak-anak balita menjadi dingin dan kemudian nyamuk. Dan inilah kambingnya. Ini kandang kambing, dan kemudian kita lihat bersebelahan dengan para pengungsi. Seperti inilah Kamarati dan pemirsa, para pengungsi, dan ini berjumlah sekitar 40, kadang ada 75, dan ini tersebar di tempat, tapi tidak jauh dari kandang kambing. Dan ini juga. Nah, ini kan mereka juga berada di lebih milik kandang, di belakang kandang kambingnya. Ini pengungsian seperti ini. Juga berada di tidak jauh dari kambang-kambing lainnya. Biasa di kandang kambing soalnya lebih awet. Seperti ini, mereka lebih mengungsi di kondisi kandang kambing seperti ini. Saya bisa memberi informasi bahwa warga di sini di RW 10 ini ada sekitar 500 warga yang terdampak gempa. Mereka ada di 6 titik pengungsian yang tersebar di berbagai tempat di RW ini. Namun tadi saya sempat berbincang dengan Pak Agus, salah satu RW di sini, bahwa mengatakan bahwa di tempat ini di RW-nya sangat kekurangan logistik, tenda, kemudian makanan pun sudah ada namun sudah menipis. Kemudian juga untuk makanan bayi, kemudian pampers dan lainnya itu sangat dibutuhkan. Dia juga menceritakan bahwa sulitnya mendapatkan logistik karena harus prosedural. Dia harus mengajukan ke desa, kemudian dari desa ke kecamatan, barulah sampai ke Pemkab Cianjur. Itu pun ketika prosedural sudah dijalani oleh pihak RW, tapi bantuan pun hingga kini belum juga datang yang pembantuan seperti logistik, yang tenda yang layak, dan makanan yang dibutuhkan yang saat ini kondisinya sudah menipis. Dan ini saya rasakan juga memang baunya memang sangat menyengat ya. Namun mereka tetap bertahan di sini bersama anak-anak mereka.
sampai mendapat tempat yang layak untuk mengungsi. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan informasi langsung dari pemukiman warga yang mengungsi begitu di kandang kambing. Sudah bersama kami dengan korban gempa Bapak Muhammad Nur Alam. Selamat pagi Pak Nur. Ya, Pak Nur, tentunya kami turut prihatin, turut berduka atas bencana dan juga musibah yang terjadi Pak. Bapak gimana kondisinya dan keluarga, sehat Pak? dari keluarga alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Bapak, mohon maaf ini kami bertanya, kenapa Bapak lebih memilih untuk mengungsi di kandang kambing Pak? Apakah lokasi posko pengungsian ini jauh dari lokasi permukiman Bapak? Kenapa kami lebih memilih di sini? Karena waktu hari pertama itu kan ada panik ya, pasti kita memilih untuk di kebun karena kondisi warga di sini sangat banyak. Jadi hari keduanya kita dibagi-bagi dari beberapa titik tapi tidak jauh dari tenda yang utama gitu. Bapak apa merasa lebih aman di kandang kambing? Ini kenapa Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Mungkin kalau misalnya kenapa kita ngerasa lebih nyaman di kandang kambing itu karena kan kalau kita di rumah ataupun misalnya di dekat-dekat rumah itu kan bangunannya beton semua ya Bu. Ada genteng. Di sini kan rata-rata bangunan rumahnya itu udah tua. Jadi kalau di kandang kambing kan paling cuma kayu-kayu aja gitu. Jadi kalaupun misalnya amit-amit ketiban atau apa saat gempa itu nggak mengakibatkan luka yang sangat-sangat parah gitu. Itu kami meminimalisir hal seperti itu. Pak Nur, ada berapa warga ataupun berapa orang yang mengungsi di kandang kambing seperti Bapak ini? Di kandang kambing ini kebetulan kita ada 45 sampai 75 jiwa. Termasuk ibu menyusui, ya sama balita juga di sini ada. Bagaimana Pak kondisi ibu menyusui, kemudian berarti artinya ada bayi, ada balita begitu tidur di sana, apakah tidak terganggu Pak? Mungkin kondisinya bisa diceritakan sedikit, tidak adakah hewan serangga ataupun nyamuk begitu Pak? Tidak terganggu Bapak? Ya Bu, di sini tentunya ada serangga nyamuk kayak seperti itu Bu, itu sangat mengganggu sih. Cuman kita dari rekan-rekan Karang Taruna juga bergerak mencari donasi, baik itu dari perorangan atau dari pemerintahan. Itu kita inisiatif buat beli lotion anti nyamuk gitu Bu. Tapi kalau misalnya bau sih memang di sini saya mengakui sangat-sangat bau. Bapak Karena kalau nggak ada. bagaimana dengan makanan Pak dan juga pasokan air bersih? Apakah di sana masih ada? Terjaminkah? Mungkin bisa diceritakan Pak? Nah, kalau segi logistik makanan, air bersih itu sih saya tidak memungkiri ya. Kemarin ada donatur yang itu, tapi kan menipis ya Bu. Ini kita juga lagi sangat-sangat tipis bahan baku makanan, air mineral. Di sini sih memang kalau air buat mandi sama buat cuci-cuci itu ada, cuman kalau untuk diminum itu rasanya tidak sangat-sangat tidak layak. Oke, artinya untuk pasokan logistik makanan, air bersih itu artinya sudah menipis ya, air minum maksud kami ini sudah menipis ya. Bapak selama ini jika tidak ada donatur yang menghampiri desa Mekarsari tersebut, Bapak seperti apa meminta bantuan logistiknya kalau tetap berada di lokasi tersebut Pak? Kalau di sini paling saya sama tim bergerak sama tim Karang Taruna meminta bantuan yang saya rasa nggak ribet lah. Itu alhamdulillah kita selalu nemu posko-posko dari relawan, dari klub-klub motor juga kemarin sempat ada 2 kali di sini mengirim logistik. Soalnya kan di sini total warganya itu hampir 500 jiwa. Hampir 500 jiwa total warganya. Nah, untuk proses ataupun prosedur Bapak nih Pak ya mungkin meminta logistik hingga akhirnya logistik tersalurkan itu mungkin bisa diinformasikan kepada kami Pak, diceritakan sedikit. Oh iya, saya menghimbau sih kepada semua warga untuk media sosial yang memanfaatkan media sosial yang ada itu kita share di status media sosial semua. Alhamdulillah ada yang merespon sangat banyak. Cuman ya itu tadi jadi
si pengiriman logistik itu kadang-kadang meleset dari titik yang kami butuhkan gitu, dari titik sininya seperti itu. Kalau udah meleset gitu gimana Pak cara menyikapinya supaya logistiknya itu tersampaikan? Karena tadi Bapak bilang bahwa makanan, air bersih, air minum begitu ya ini sudah menipis pasokannya. Ya kemarin kita udah print ini sih apa namanya banner buat kita itu ada di sini loh yang lebih membutuhkan kayak pasokan makanan, Oke. air bersih, pakaian bayi, pampers dan lain-lain sebagainya Bu. Bapak mungkin bisa diinformasikan sedikit lokasi saat ini Bapak bermukim atau di tempat pengungsian di kandang kambing ini mungkin bisa diceritakan sedikit lokasinya hingga menuju ke jalan utama ini seberapa jauh Pak? Kalau dari jalan utama dari sini kan masuk gang ya, itu tidak terlalu jauh kalau ke depan gitu. Cuman karena mungkin kemarin jalur atas itu sempat macet, jadi bantuan juga agak terhambat lama. Pak, kalau untuk tim relawan sendiri ada yang suka menghampiri ke sana ataupun tim medis begitu ya? Ya, kalau tim relawan banyak sih datang. Kemarin juga ada dari keperawatan juga ngecek kondisi kesehatan, terus ngecek nyamuk demam berdarah juga. Tapi sejauh ini alhamdulillah aman kalau nyamuk demam berdarah. Dari 45 hingga 75 warga hingga saat ini kondisi masih sehat ya Pak, alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah kondisi masih sehat, cuman ya agak meriang, flu. Karena kemarin kan sempat ada diterpa angin kencang ya Bu di sini. Jadi tenda-tenda di semua titik pengungsian itu runtuh semua Bu. Tapi alhamdulillah sih kita ada Karang Tarunanya cepat tanggap. Jadi kita bagi-bagi ke seluruh titik, ke 6 titik. Kita langsung eksekusi perbaiki tenda-tenda warga karena kan khawatir juga ya Bu. Di malam hari takut hujan segala macam. Ini tendanya yang di dekat kandang kambing atau di posko-posko lain Pak yang rubuh? Di dekat kandang kambing juga ada tenda di belakang, terus di posko-posko lain juga ada tenda. Tapi sejauh ini berarti Bapak merasa yang di kandang kambing ini paling aman begitu Pak? Ya betul. Pak mungkin bisa diceritakan sedikit kondisi di malam hari mengingat ini di alam terbuka begitu ya tampaknya tidak tertutup pintu. Kemudian tadi Bapak juga sempat sampaikan bahwa ada serangga juga ya Pak ya hingga harus membeli lotion anti serangga begitu. Seperti apa Pak mungkin bisa diinformasikan? Kondisi malam sih sejauh ini tentunya angin kencang ya, otomatis dingin pasti ngerasa dingin, terus ngerasa was-was juga, apalagi kan malam juga ada susulan gempa lagi kan sampai 5-6 kali. Bagaimana Jadi Pak? kita kita laki-lakinya sih disuruh buat jangan dulu tidur lah. Jadi yang tidurnya itu hanya ibu-ibu, lansia, bayi, sama anak-anak kecil. Jadi ketika ada sesuatu yang memang keadaan darurat, kita bisa segera evakuasi. Iya kami juga Itu. terinfo Pak tadi dini hari tadi begitu ya ada gempa susulan Ya, kurang lebih magnitudo 4 itu cukup besar ya Pak ya? itu di sini sangat kerasa sekali, cukup sangat-sangat besar. Karena Oke, kan dekat dari titik gempanya itu sendiri. iya baik. Artinya Bapak tetap mau mengungsi di lokasi ini Pak? Mungkin ke depannya sih kalau misalnya ada tenda yang lebih layak, kita akan cari lahan lagi yang lebih luas. Nanti dievakuasi ke sana semua warga gitu, jadi kumpul di situ semua di tanah lapang lah intinya. Oke, tapi tetap di sekitar pemukiman Bapak begitu? Ya tetap Oke. di sekitar. Mungkin Pak Nur terakhir ya mungkin ini tentunya harapan kita semua ingin kembali normal begitu ya. Nah khususnya harapan Bapak sendiri seperti apa Pak setelah ataupun pasca bencana ini terjadi mungkin bantuan bisa tersalurkan dengan aman kemudian pembangunan pemukiman kembali atau seperti apa Pak mungkin bisa diinformasikan sehingga masyarakat bisa membantu juga Pak. Ya harapan saya sih ada relawan-relawannya yang pasca bencana ini membantu untuk beresin puing-puing rumah. Terus juga bantuan dari pemerintah juga sih harapan saya tidak terlalu ribet ya skemanya. Jadi tidak harus ke sana, ke sini, lalu prosesnya juga harus ke pusat lagi gitu. Oke baik.
Jadi biar langsung tersalurkan aja sih. Pak Nur, terima kasih informasinya. Kami harapkan Bapak dan keluarga dan juga pengungsi lainnya ini sehat selalu, mendapatkan mungkin tempat pengungsian yang lebih layak begitu ya Pak ya, dan selalu jaga kesehatan Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.